Diketahui reaksi H2 gas plus Cl2 gas menghasilkan 2 HCl gas dengan delta H minus 183 kJ. Penguraian 14,6 gram gas HCl menjadi unsur-unsurnya akan disertai dengan, nah kita analisis dulu ini reaksi apa teman-teman? H2 gas ya, tambah Cl2 gas menjadi 2 HCl gas. Ini kan delta H-nya sama dengan minus 183 kJ. Nah ini definisi reaksinya reaksi apa? Ini definisi reaksinya adalah reaksi pembentukan 2 mol HCl. Kenapa ini bisa saya katakan reaksi pembentukan 2 mol HCl? Karena ini adalah unsur, ini juga unsur, ini senyawa. Unsur-unsur menjadi senyawa, maka itu reaksi pembentukan. Kalau dibalik, senyawa menjadi unsur-unsur, itu reaksi penguraian. Nah, pertanyaannya coba perhatikan. Yang ditanya pembentukan atau penguraian. Nah, di sini kebetulan yang ditanya penguraian. Jadi yang kita lakukan apa? Kita harus balik dulu reaksi ini. Reaksi penguraian itu reaksi kebalikan dari pembentukan. Ya, dibalik ya. Berarti 2 HCl menjadi H2 gas tambah Cl2 gas. Nah, ini baru dikatakan reaksi penguraian 2 mol HCl. Kenapa 2 mol? Karena koefisien HCl-nya tetap 2. Maka apa yang terjadi pada delta H saat reaksi dibalik? Maka delta H-nya berubah tanda dari positif negatif menjadi positif 183 kJ. Nah, jadi penguraian itu teman-teman senyawa menjadi unsur dan unsur. Jadi senyawa terurai menjadi unsur-unsurnya. Kalau pembentukan unsur-unsur bergabung membentuk senyawa. Nah, ini kan ditanya penguraian. Maka kalau penguraian pasti nanti hasilnya positif. Positif itu mengandung makna menyerap kalor ya, menyerap kalor atau menerima kalor gitu. Itu yang kalau positif. Kalau dia negatif itu bisa kata-katanya melepas atau pelepasan atau membebaskan ya. Melepas atau membebaskan, itu kata-katanya. Jadi karena dia pertanyaannya penguraian, pasti dia endoteremnya. Pasti kata-katanya harus menyerap. Jadi yang ini C, D, E langsung tereliminasi. Karena dari definisinya udah salah gitu. Jadi jawabannya ya kalau nggak ya A ya B kan gitu. Cuma kita harus tahu dulu angkanya berapa. Nah, ini kan untuk 2 mol. Delta H-nya sebesar ini teman-teman, itu untuk 2 mol. Pertanyaannya untuk berapa mol kan gitu. Nah, dari mana kita tahu untuk berapa mol? Di sini ada masanya dikasih tahu. Nah, jadi HCl-nya itu dikasih tahu masanya. Masanya itu 14,6 gram. Dibagi MR-nya HCl. HCl berarti 35,5 tambah 1. Jadi 36,5. Ini 0,4 mol. Jadi artinya gini. Untuk 2 mol, delta H-nya, penguraian 2 mol, delta H-nya sama dengan positif 183 kJ. Nah, untuk 0,4 mol kira-kira berapa? Maka kita anggap ini mol 1, ini kita anggap delta H1. Ini kita anggap mol 2, maka pertanyaan delta H2-nya kayak mana? Maka ini kan buat perbandingan aja, delta H1 per mol 1 sama dengan delta H2 lah yang ditanya. Jadi ini delta H2 artinya delta H untuk 0,4 mol bagi mol kedua. Kan gitu aja. Nah, delta H1-nya berarti 183 positif bagi 2 mol ya. Sama dengan delta H2 lah yang ditanya dibagi 0,4. Maka dari sini delta H2-nya bisa kita hitung ya. 36,6 kalau nggak salah. Positif 36,6. Maka jawabannya adalah B. Nomor 12. Sebanyak 50 mili larutan HCl 1 molar direaksikan dengan 50 mili larutan NaOH 1 molar. Setelah bereaksi, suhu larutan berubah dari 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius.
Jika massa jenis larutan 1 gram per mili dan kalori jenis larutan 4,18, delta H-nya berapa? Oke, kita harus melihat di sini ada reaksi HCl sama NaOH ya. Oke, kemudian HCl sama NaOH itu punya masing-masing massa volume 50 mili 1 molar, ini juga 50 mili 1 molar. Nah, kita mau mencari delta H-nya, teman-teman. Delta H itu kan kita ketahui berapa Q-nya, berapa mol-nya, mol reaksi. Nah, kita tinggal cari Q-nya saja di sini. Nah, rumus Q sama dengan MC delta T kan. Ini kalorimeter sederhana ya. Kalorimeter sederhana, M kali C kali delta T. Ini boleh kalian buat minus. Nah, Q-nya sama dengan M-nya berapa, teman-teman? M-nya berapa? M-nya berarti yang kita ambil ini volume dan volume. Kalau dia volume plus volume, maka dijumlahkan M-nya. Jadi M-nya ini sama dengan 50 tambah 50, sama dengan 100 mili. 100 mili ini sama dengan 100 gram. Karena rho-nya dikasih tahu 1. Ini rho kan. 1 gram itu 1 mili. 1 gram per mili. Ya, kalau 100 mili ya 100 gram. Yang kita masukkan ke sini adalah 100 gram. Nah, kalau kalian misalnya teman-teman tidak mau pakai tanda minus plus, saya kasih cara deh ya. Saya kasih cara. Yang perlu kalian ingat rumusnya adalah Q sama dengan ya M kali C kali delta T. Itu aja, nggak usah perhatikan tanda minus, tanda negatif. Nanti di sini aja kamu ubah di delta H-nya ya. Minus negatifnya nggak usah. Oke, di sini berarti ini 100 ya. Kali C-nya berapa? C-nya ini ya, kalori jenis larutan. 4,18. Nah, delta T itu selisih suhu. Selisihnya 6,5. Ini 2717. Nah, kalau Q yang kita dapatkan dari sini satuannya masih joule, guys. Nah, kalau dia ke delta H, nanti dia harus kilojoule. Berarti ini 2,1717 kilojoule. Nah, ini yang kita masukkan kilojoule ke delta H. Nah, bagaimana kita membuat delta H-nya itu tanda positif atau negatif? Kalau dalam reaksi termokimia, kalau suhunya naik, guys. Kalau suhunya naik, itu reaksi eksoterm. Maka delta H-nya negatif. Nah, itu. Kalau suhunya turun, ini suhunya turun apa naik kan gitu aja sih. Kalau suhunya turun, maka dia reaksi endoterm. Atau delta H-nya bertanda positif. Jadi kamu nggak usah bingung di sini. Ini anggap aja Q, MC, delta T semua. Setelah dapat hitungannya, maka disinilah kamu ubah delta H-nya. Delta H-nya saya buat positif atau negatif. Lihat, ini suhunya naik, maka langsung aja min Q per mol. Nah, karena naik gitu. Jadi kita mengubah dia. Kalau ini turun langsung positif nih. Nah, nilai Q-nya tadi 2,717 kilojoule. Nah, mol reaksinya yang mana kita pakai? Kalau dia larutan sama larutan, mol reaksi ya, mol reaksinya itu pilih salah satu. Mol reaksinya itu adalah mol reaksi pembatas sebenarnya. Mol itu kan rumusnya molaritas dikali volume api liter ya. Nah, molaritasnya 1 kan. Nah, mol reaksinya itu mol HCl itu kebetulan sama dengan mol NaOH ya. Kebetulan sama di reaksi itu. Itulah mol reaksinya. Yaitu 1 molar dikali volumenya berarti 50 mili. Harus liter di sini berarti 0,05 liter. Berarti 0,05 mol. Ini yang kita masukkan ke sini 0,05 mol. Minus 54,34 kilojoule. Oke, ini tidak ada tanda minusnya, buat tanda minusnya aja ya teman-teman. Ini tanda minus saja buat yang E. Sebenarnya yang E itu salah sih ya, karena tidak ada dibuat tanda minus. Maka kita buat dulu tanda minus biar bisa jawabannya E. Diberikan data termokimia sebagai berikut. Perubahan entalpi pembentukan 56 gram CO
pada keadaan standar. Nah, ini kan dikasih tahu ada dua reaksi nih, teman-teman. Kita ditanya untuk pembentukan CO. Nah, pembentukan CO itu kita harus tulis dulu. Pembentukan CO itu reaksinya kayak mana? Reaksinya itu berarti CO dibentuk kan. CO itu kan pasti gas ya. CO dibentuk pasti dari unsur-unsurnya. Dari unsur apa? Dari unsur karbon solid. Karbon itu kan unsurnya solid. Plus kalau O2 jadi unsur kan molekulnya O2 ya, gas diatomik. Nah, supaya setara ini setengah. Nah, jadi pertanyaannya adalah reaksi ini delta H-nya berapa? Nah, masih ingat hukum Hess ya? Ini kita mengerjakannya pakai hukum Hess yang berdasarkan reaksi yang berhubungan. Jadi kita cocokologi kan? Cari dulu C solid di mana? Oh, di sini. Gitu kan. Maka kita tulis dong reaksi pertama ini. Nah, ini koefisiennya 1 udah 1, di kiri dan udah di kiri. Berarti reaksi nomor 1 nggak diapa-apain. Tinggal ditulis ulang aja. C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas. Delta H-nya ini tidak berubah apa-apa karena tidak diapa-apain gitu. Kemudian kita ambil O2. O2 ada di atas dan ada di bawah. Kalau kamu ketemu kayak gini, ya skip aja. Kita ini di skip, kita langsung ke sini teman-teman. CO aja langsung. Nah, ini yang ditanya CO-nya di sebelah kanan. Sedangkan di reaksi kita ini CO-nya di sebelah kiri. Maka yang kita lakukan pertama kali apa? Ini reaksinya dibalik, ya kan? Reaksinya dibalik dulu supaya CO-nya letaknya di kanan sama seperti yang ditanya ini. Kemudian ini koefisiennya 1 loh teman-teman. Sedangkan di sini 2. Maka setelah dibalik, dibagi 2. Jadi ada 2 perlakuan pada reaksi ini. Nah, dibalik berarti yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maka ini menjadi 2 CO2 kan dibagi 2 tuh, teman-teman. Berarti bagi 2 menjadi CO2 gas ya. Nah, dibalik kan. Maka CO-nya bagi 2, maka CO gas. O2 bagi 2 berarti setengah ya. O2 gas. Nah, inilah reaksinya dibagi 2 dan dibalik dari reaksi kedua. Nah, apa yang terjadi pada delta H? Delta H kalau dibalik dia berubah tanda. Tadi positif, tadi negatif, sekarang jadi positif. Nah, apa yang terjadi pada delta H? Kalau dia koefisiennya dibagi 2, maka delta H-nya dibagi 2 juga, teman-teman. Maka ini menjadi 282,5. Nah, setelah reaksinya yang di atas sudah terpakai semua, ini tinggal kita jumlahkan. Sebelum dijumlahkan, matikan dulu kalau ada yang mati. CO2 ke CO2 mati. O2 ke O2 bisa mati ya, teman-teman. Ini kan 1. Tinggal setengah. Jadi O2-nya ini tinggal setengah. Karena ini 1, matinya setengah. Ya tinggal setengah dong. Maka, kalau yang ini kita tulis lagi reaksinya, C solid, tambah O2-nya tinggal setengah tadi. Setengah O2 gas menjadi CO gas. Nah, reaksi yang ditanya ini sudah cocok dengan yang kita dapatkan. Maka artinya proses kita ngerjain udah benar. Nah, delta H-nya gimana cara carinya? Ya tinggal dijumlahkan aja. Itu 111 minus 111,5. Ini kan pertanyaannya, ini untuk 1 mol loh, guys. Ini adalah pembentukan untuk CO 1 mol. Jadi ini pembentukan untuk CO-nya 1 mol. Emang pertanyaannya CO-nya 1 mol. Nah ini guys. Oh iya. Jadi pertanyaannya adalah untuk CO-nya itu sama dengan 56 gram bagi 28 untuk 2 mol. Nah untuk 1 mol CO segini. Maka untuk CO sebanyak 2 mol. Berarti delta H-nya kali 2 kan guys. Maka delta H-nya sama dengan minus 111,5 dikali 2. Berarti menjadi minus 223. Jadi jawabannya adalah C. Ya, ketemu jawabannya adalah C. Karena yang pertanyaannya bukan 1 mol. Sedangkan reaksi yang kita peroleh itu adalah untuk 1 mol. Kalau untuk 2 mol ya tinggal kali 2. Ya. Nomor 14.
diagram tahap reaksi pembentukan gas SO3. Jadi ini ada diagram entalpi. Terus pertanyaannya, delta H2 itu berapa nilainya? Nah, kalau kita lihat di diagram ini, delta H2 itu jarak dari sini ke sini ya. Ya, sebenarnya gampang aja. Ini kan 0. Terus jarak ke putus-putus ini segini. Kalau tanda panahnya ke bawah, itu deltanya pasti bertanda negatif. Udah, 0 ke sini selisihnya segini. Jawabannya E. Nah, tapi di sini yang mau saya tekankan sama kalian, kalau kita punya misalnya diagram siklus kayak gini ya, diagram entalpi kayak gini, maka kalau misalkan ini delta H3 ya, maka kalau kita buat rumus delta H-nya ini, masih ingat dong, ini keadaan awal, ini keadaan akhir kan. Keadaan awal itu dari tanda panahnya itu berasal dari situ, akhir itu tanda panah menuju ke situ semua. Nah, jadi keadaan awal ke keadaan akhir ada 2 jalan. Ada cara langsung yaitu delta H3, itu jalan yang pertama. Sama dengan ada jalan yang kedua yang pendek-pendek ini. Delta H2 tambah delta H1. Jadi kalau kita dikasih persamaan seperti ini, kita bisa buat persamaan rumusnya dari diagram entalpi. Karena ini kebetulan tidak ditanyakan, hanya delta H2-nya doang, maka kita tinggal lihat nilainya aja. Jadi nomor 14 ini jawabannya adalah E. Diketahui data entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Oke, ada 3 nih. Delta H pembakaran 23 gram etanol. Berapa? Oke, jadi kita tuliskan dulu reaksi pembakaran etanol ya. Reaksi pembakaran etanol atau C2H5OH. C2H5OH kalau dibakar artinya ditambah gas oksigen. Oke, maka hasilnya karbon dioksida, CO2 gas, sama uap air, H2O gas. Nah, ini disetarakan ya. Jadi pembakarannya sempurna. C-nya di sini 2, maka ini harus koefisiennya 2. H-nya di sini 5 tambah 1, 6. Supaya ini 6 kali 3. Nah, sekarang O-nya. O-nya di sebelah kanan, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7. Berarti O-nya ada 7, di sini sudah 1. Maka ini harus 6. Supaya 6 ini kali 3. Jadi, ini reaksinya sudah setara ya. Jadi pertama yang kalian lakukan adalah bisa menuliskan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu intinya ditambah O2, hasilnya CO2 dan H2O. Itu aja. Kemudian, kita akan mencari delta H dari reaksi ini, teman-teman. Bagaimana kita mencari delta H suatu reaksi jika yang diketahui adalah entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar berarti ini data delta H0F. Nah, kalau dikasih tahu data delta H0F, maka kita menggunakan rumus dalam suatu reaksi delta H sama dengan sigma delta H0F produk ya, dikurang sigma delta H0F reaktan. Ingat, delta H0F-nya unsur ya. Kalau kamu ketemu delta H0F-nya unsur, maka itu sama dengan 0. Jadi yang punya delta H0F nilainya itu hanya senyawa-senyawa. Oke, mari kita lihat. Maka untuk delta H dari reaksi ini kita bisa cari berdasarkan rumus tersebut, yaitu sigma delta H0F produk dikurang sigma delta H0F reaktan. Maka di sini produknya yaitu CO2 dan senyawa uap air. Nah, maka ini 2 dikali delta H0F CO2 ya kan, ditambah 3 ya, koefisiennya mengalihkan, 3 dikali delta H0F H2O. Ini produknya. Dikurang reaktan. Reaktan berarti delta H0F ini koefisiennya 1 ya. Maka 1 dikali nggak usah ditulis, langsung aja delta H0F C2H5OH.
Kemudian O2 ini unsur teman-teman ya. O2 adalah unsur, maka delta H0F-nya itu tidak ada atau sama dengan 0 karena dia adalah unsur. Jadi yang reaktan itu hanya si etanolnya yang dipakai ke rumus. Nah, ini kan tinggal masukkan ke angkanya aja. 2 dikali CO2 berapa di sini? Minus 393. Tambah, ya kan? H2O itu 242 ya. Berarti 3 dikali minus 242. Dikurang, ini minus. Ya, minus 278. Minus 278. Jadi ini kita hitung-hitung gitu loh. Ya. Minus 1234 kilojoule. Jadi artinya delta H-nya ini adalah minus 1234 kilojoule. Nah, ini adalah delta H pembakaran C2H5OH sebanyak koefisiennya 1. Berarti ini untuk 1 mol. Jadi C2H5OH sebanyak dibakar 1 mol. Dibakar 1 mol. Maka delta H-nya sama dengan minus 1234 kilojoule. Nah, pertanyaannya ini untuk berapa mol? 23 gram etanol. Nah, etanol itu 23 gram, maka molnya sama dengan 23 gram dibagi MR-nya etanol. C-nya 2, berarti 24 ya. Karena 12 kali 2. Tambah. H-nya 6. 6. Tambah. O-nya 16. 1 O-nya kan. Berarti ini sama dengan 46. Berarti 23 gram dibagi 46 sama dengan setengah mol. Jadi pertanyaannya adalah untuk setengah mol berapa delta H-nya? Nah, kalau dia 1 molnya itu minus 1234, maka kalau etanolnya dibakar setengah mol, berapa? Ini kan tinggal faktor konversi teman-teman ya. Ini tinggal faktor konversi. Anggapannya gini, $1 itu Rp10.000. Maka setengah dolar Rp5.000 dong, gitu kan? Ya udah 1 mol itu 1234 kilojoule. Maka setengah mol ya setengahnya ini, itu minus 617 kilojoule ya. Jadi jawabannya adalah B. Perhatikan tabel berikut. Diketahui energi ikatannya. Terus ditanya delta H reaksi ini. Jadi delta H-nya ini ditanya berapa. Oke, mari kita jawab. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal kita hitung aja kan teman-teman ya. Maka ini CH3 artinya C-nya sebanyak 3 ya kan. CH, CH, CH. Kemudian ini C, C. Terus rangkap 2 ke CH. CH2. Nih. Kemudian ke ujung sono itu NH2. NH2 berarti N berikatan dengan H dan H. Nah, inilah dia yang sini ya. Kemudian ditambah F2. F2 itu berarti F dengan F. Menjadi CH3. Oke, berarti C sebanyak 3 mengikat H. 1, 2, 3. Kemudian di sini C, F ke bawah. Kemudian ke atas NH2, NH, H. Kemudian ini CH2, C, H, H, terus di sini F. Nah, ini dia, teman-teman. Kita tinggal ngitung pakai energi ikat ya. Delta H suatu reaksi kalau dia pakai energi ikat itu sama dengan energi ikat, sigma energi ikat dari reaktan dikurang sigma pemutusan energi ikatan produk. Jadi ini rumusnya teman-teman ya. Oke, jadi ya udah kita langsung aja cari delta H. Delta H sama dengan jadi reaktan dulu. Di reaktan ada ikatan apa saja? Mari kita lihat guys. Di reaktan ada ikatan apa ini?
Ini yang pakai warna biru ya. Maka delta H sama dengan energi reaktan dikurang produk. Reaktannya ikatannya apa saja gitu ya. Nah, di reaktan ini ada ikatan C tunggal C sebanyak 1. Oke, tambah. CH-nya ada berapa? C dengan H 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan C dengan H. Kemudian ada ikatan C rangkap 2 dengan C. Oke. Kemudian ada ikatan C dengan N. Banyak ya. Kemudian apalagi nih? Ada 2 N dengan H. 2 ikatan N dengan H. Kemudian ada ikatan F dengan F. Tambah ikatan F dengan F. Nah, inilah yang direaktan. Dikurang yang produk. Nah, produknya apa? Di bawah saya tulis. Ikatan C dengan C, C tunggal C, 1, 2. Ada 2 ikatan C tunggal C. Ya kan? Berarti kali 2. Ditambah CH-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ikatan C dengan H. Ditambah ada ikatan C dengan F sebanyak 2. Ya kan? Ini 1, ini yang kedua. Kemudian ada ikatan C dengan N. Kemudian ada ikatan 2 N dengan H. Itu yang ini 1, 2. Maka ini ditutup. Nah, sebelum kita masukkan angkanya, kita eliminasi dulu yang bisa tereliminasi. 5CH ke 5CH habis dong. Terus CN ke CN habis. 2NH ke 2NH habis. C tunggal C, tapi ini C tunggal C-nya 2. Berarti ini habis 1, ini nggak ada lagi. Jadi ini C-nya di sebelah produk tinggal 1 gitu ya. Oke. Berarti ini tinggal kita masukkan sekarang angkanya nih. Nah, ini C-nya udah habis ya, nggak ada. CH-nya juga udah nggak ada. Berarti kita tinggal masukkan langsung C rangkap 2C. Angkanya 6, 10. Tambah. Nah, ini udah habis tadi ke sini, ini juga udah habis, maka tinggal FF. 160 ya. Tutup kurung. Nah, ini masih ada sisa 1, C tunggal C. Yaitu berarti C tunggal C-nya ini kan 350. Tulis 350. Tambah. 2 ikatan C dengan F. Ya, C dengan F itu 490. Berarti 2 dikali 490. Karena dia ada kali 2-nya. Maka ini tinggal ditotalkan aja kan. Berarti ini menjadi 770 ya. 770 dikurang. Ini dikalikan dan ditotalkan dengan sini. Berarti 980 ya. Ini 980 ditambah 350. Berarti ini 13 ya. 13, 30. 80 ya. 13, 30. Maka ini jawabannya sama dengan 560 minus ya. Minus 560 kilojoule. Jadi jawabannya adalah A. Nah, seperti inilah mengerjakan untuk energi ikat ya, teman-teman. Jadi kita harus bisa menjabarkan dulu ikatan-ikatan yang diketahui di reaksinya. Nomor 17. Laju reaksi dari persamaan 2P tambah 3Q 2 menjadi 2P3 dapat dinyatakan sebagai reaksi 2P tambah 3Q2 menjadi 2P3. Nah, kalau kita ditanya laju reaksi itu secara definisi berkurangnya konsentrasi reaktan, bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu.
Jadi yang reaktan di sini berkurang, yang produk bertambah. Mari kita lihat. Yang A, penambahan P. Berarti P dan Q harusnya berkurang. Salah. Salah. Penambahan konsentrasi PQ3 satuan waktu benar. Jawabannya C. Salah. Salah. Jadi yang bertambah itu adalah produk, yang berkurang reaktan. Perhatikan bagan reaksi 4 gram kualam CaCO3 dengan larutan HCl pada masing-masing wadah berikut. Oke, ada 5 reaksi. Pertanyaannya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi oleh suhu pada gambar nomor. Kalau dipengaruhi oleh suhu, hanya suhu ya teman-teman, berarti dia bedanya di suhunya doang. Bedanya di suhunya doang. Yang lain sama. Yang lain itu maksudnya konsentrasinya sama. Terus ukuran partikelnya sama. Ukuran partikel itu adalah bentuk kepingan atau serbuk. Kalau dia sama-sama serbuk, maka artinya bentuknya sama. Kalau beda berarti luas permukaan yang mempengaruhi ya teman-teman. Kita cek jawabannya satu-satu. Jadi yang bedanya cuma suhu doang nih. Yang A, 1/2. Mari kita lihat. 1/2 itu beda dalam bentuknya. 1 kepingan, 1 serbuk. Maka 1/2 dipengaruhi oleh luas permukaan ya. Luas permukaan sentuhan atau LPS ya saya singkat. Jadi ini dipengaruhi oleh LPS-nya karena ukurannya beda. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada nggak yang beda. Oh ini juga dipengaruhi oleh suhu. Konsentrasinya sama kan, berarti tidak dipengaruhi konsentrasi. Dipengaruhi oleh suhu juga. Jadi yang A ini salah. Kenapa? Karena dia tidak hanya dipengaruhi oleh suhu, tapi dipengaruhi juga oleh luas permukaan sentuhan, ya, permukaan bidang sentuh atau LPS. Jadi yang A salah, karena ya pertanyaannya hanya, berarti hanya suhunya beda. Yang lain nggak boleh beda, harus sama gitu. Yang B, 1/3. 1/3. Kita lihat, bentuknya sama, maka luas permukaannya sama. Oke. Konsentrasinya beda nih. Berarti ini dipengaruhi oleh konsentrasi. Konsentrasi itu molaritas ya. Kemudian suhunya juga beda. Oke, berarti ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada konsentrasi, ada suhu. Ini juga salah. Pertanyaannya yang hanya dipengaruhi suhu doang. Oke, sekarang 2/4. 2/4. Ini luas permukaannya sama. Oke, berarti mantap. Kemudian ini konsentrasinya beda. Berarti 2/4 dipengaruhi oleh konsentrasi. Ya. Tapi tidak dipengaruhi oleh suhu. Suhunya sama kan? Maka ini juga salah. No, yang D, 3/4. 3/4 itu dipengaruhi oleh luas permukaannya beda ya. Karena ukurannya beda. 1 kepingan, 1 serbuk. LPS-nya beda. Kemudian, apalagi ini nomor 4 ya. 3/4 yang D ini. Kemudian, konsentrasinya sama memang. Terus suhunya sama. Jadi yang D ini hanya dipengaruhi oleh luas permukaan. Ini salah. Yang ditanya bukan itu, suhu ya. Berarti jawabannya ini pastinya E kan, karena semuanya udah salah. Tapi kita cek. Yang E, luas permukaannya sama. Oke, berarti tidak dipengaruhi oleh LPS. Kemudian konsentrasinya sama. Berarti tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Tapi suhunya beda. Oke, berarti ini hanya dipengaruhi oleh suhu. Maka sesuai dengan pertanyaannya, jawabannya adalah E. Hanya dipengaruhi oleh suhu. Ya, itulah jawaban nomor 18. Nomor 19. Suatu reaksi berlangsung pada suhu 24 derajat Celcius. Jika setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 2 kali. Maka kecepatan reaksi pada suhu 54 derajat Celcius
dibandingkan pada suhu 54 derajat Celcius akan meningkat sebanyak berapa kali. Ini kalian kerjainnya pakai deret aja guys, ya. Pakai deret aja, nggak usah pakai rumus biar cepet ya. Jadi anggap ini suhu paling rendahnya dan ini suhu tertingginya, ya kan gitu ya. Jadi yang kita bandingkan dari suhu terendah ke suhu tertinggi. Nah, selisih setiap kenaikan suhunya 10. Berarti suhu terendahnya kan 24, tertingginya 54. Dia itu setiap naik 10. Berarti setiap naiknya 10 derajat. Berarti habis 24 ya ke 34 dulu dong. Terus ke 44. Karena dia di sini keterangannya setiap naik 10. Terus ini 54. Nah, setiap dia naik 10, lajunya 2 kali lipat. Jadi 2 kali lipat dari sebelumnya setiap dia naik 10. Kalau saya anggap ini adalah X, maka setiap naik lajunya ya, ini 2 kali, nggak usah ada X, nggak usah X biar nggak ini. Kalau misalnya ini lajunya saya anggap ini adalah A, supaya dia setiap 10 derajat, ini 10 derajat naiknya 2 kali, maka pada suhu 34 dia 2A dong. Nah, 34 ke sini naiknya 2 kali juga teman-teman. Berarti 34 ke sini berarti 2A itu harusnya jadi 4A karena naik 2 kali. Nah, ini ke sini naiknya 2 kali juga berarti menjadi 8A dong. Ya, pertanyaannya adalah laju pada 24 kita tadi misalkan A. Laju pada 54 kita dapatkan dari deret yang kita kerjain itu 8A, ya kan? Maka pertanyaannya berapa perbandingan kenaikannya? Ya sudah, 8A berbanding A. Tewas-tewas berarti 8 banding 1. Berarti 8 kali lagi. Maka jawabannya B. Kalau ditanya kita ke 44 dari 24, yang berarti perbandingannya ya 4. Gitu. Oke, bisa ya teman-teman ya. Jadi seperti ini cara mengerjakan dengan cara deret. Ya, saya anjurkan pakai deret aja kan. Logikanya lebih masuk. Oke, dari nomor 19 ada yang mau ditanya? Nomor 20. Laju reaksi dapat dipercepat dengan meningkatkan energi kinetik. Untuk meningkatkan energi kinetik reaksi, maka tindakan yang dapat dilakukan adalah ini berarti faktor laju reaksi, guys. Faktor-faktor pada laju reaksi. Nah, faktor pada laju reaksi yang pertama ada namanya molaritas ya. Konsentrasi ya. Kemudian faktor kedua ada suhu ya. Yang ketiga bisa tekanan ya, tekanan. Yang keempat bisa katalis ya, katalis. Nah, kalau konsentrasi itu dia akan memperbanyak peluang terjadinya tumbukan efektif. Jadi ini memperbesar peluang atau terjadinya tumbukan efektif. Terjadinya memperbesar, menambah terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan yang efektif. Jadi frekuensinya bertambah gitu. Nah, kalau suhu itu meningkatkan, dia menambah energi kinetik. Nah, jadi kalau kita mau laju reaksinya cepat, maka pada saat kita menaikkan suhu, ini menaikkan suhu ya. Menaikkan suhu. Itu berarti menambah energi kinetik. Ini menambah konsentrasi ya. Bukan mengurangi, ini menambah konsentrasinya. Jadi kalau kita menambah konsentrasi, terjadi tumbukan yang efektif. Bertambah ya, bertambah tumbukan yang efektifnya gitu. Nah, kalau tekanan kurang lebih alasannya sama seperti ini. Nah, karena kalau tekanannya diperbesar, konsentrasinya bertambah gitu loh. Jadi kurang lebih tekanan seperti itu.
Kalau penambahan katalis ini menurunkan. Dia memperbesar laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Oke, jadi di sini pertanyaannya tadi, untuk meningkatkan energi kinetik, tindakan yang dapat dilakukan, ya menaikkan suhu. B. Mengurangi konsentrasi salah, menurunkan salah. Meningkatkan energi aktivasi jelas salah. Memperkecil ukuran zat. Oh, iya, satu lagi di sini ada luas permukaan ya, teman-teman. Salah. Tadi saya lupa. Luas permukaan sentuhan. Ini dia semakin kecil, semakin cepat. Jadi memperkecil ukuran zat, ini luas permukaan sentuhan, bukan terhadap suhu gitu. Nah, inilah nomor 20 ya.